Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Bagas, oke? Strong ya pagi ya. Ewin, siapkan dulu, Win. Bersiap. Belum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini semuanya ada. Saya absen ya, sebentar ya. Dila, siapa aja yang ada hari ini, Dila? Ada semua. Arya ada. Erwin ada. Mana dia? Randy ada. Dita. Dita cuma foto di bawah. Biasa aja Dita, nanti ibunya kaget kita. Oke. Bintang ada. Rocky ada. Ada. Harus ya Rocky pagi-pagi. Iya, Bu. Oke, dah semuanya ada. Alhamdulillah ya, setiap hari begini kan kualitasnya nggak kurang sedikit. Oke. Gini, hari ini kan kita materinya masalah poros maritim dunia ya. Jadi sebelumnya itu kembali mengingatkan kepada kita semua ya, jaga. Ibu mengingatkan lagi bahwasanya belajar itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Belajar itu sulit, terkadang belajar itu pahit. Ya, tapi dengan belajar, ya itu bekal kita sampai kita ke nanti seumur hidup. Kalau tanya Bu, sampai kapan kita belajar Bu? Sampai mati. Jadi ketika kita jasad kita dimasukkan ke liang lahat, kita nggak ada belajar lagi. Kita cuma bertanggung jawaban aja. Ya, oke. Spidol kita mana Dila? Sebelumnya ya, saya kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita kan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu setelah membahas materi ini, kalian itu harus mampu yang pertama memahami dan menganalisis letak, luas, batas wilayah Indonesia. Ya, jadi jangan tanya, misalnya Bagas, berapa luas wilayah Indonesia? Bu, saya siapa Bu? Saya di mana Bu? Berapa itu luas wilayah Indonesia? Oke, Erwin berapa tahun tinggal di Indonesia, Win? Umur hidup, Bu. Hah? Ya, seumur hidup berapa tahun seumur hidupnya? 17 tahun, Bu. 17 tahun. Ewin 17 tahun tinggal di Indonesia. Ya kan? Tahu berapa luas wilayah Indonesia, Win? Jangan swing, Ibu nanya. Erwin 17 tahun tinggal di Indonesia. Kira-kira tahu berapa luas wilayah Indonesia? Luas, Bu. Luas sekali, Bu. Jadi kalau dia Erwin 17 tahun tinggal di Indonesia, katanya Indonesia itu luas sekali, Bu. Luas lah pokoknya. Gitu. Ya. Jaka berapa tahun tinggal di Indonesia? 17 tahun. Kira-kira selama 17 tahun kamu tahu nggak luas wilayah Indonesia berapa? Iya, belum, Bu. Oh, belum tahu, Masya Allah. Bila berapa tahun? Hah? 17 tahun. Jadi selama 17 tahun juga nggak tahu wilayah Indonesia. Kita luas aja. Betul. Nanti kalau ibu tanya, tahu. Ya, itu masih Indonesia. Jadi kalau ditanya, kayak misalnya kita tinggal di Kecamatan Wampu. Terus
jeda waktu membaca buku materi ajar itu. Materi itu aja yang mau kita bahas, dibaca. Supaya maksudnya begini loh, nggak terlalu bukan tentang materi yang akan kita bahas. Nah kemudian kita kan udah canggih, kita kan punya teknologi, sudah punya handphone masing-masing, ya. Jadi boleh lah kalau yang dilihat itu jangan di Talkshop, bentuk Bu, terus apa lagi, Shopee, jangan yang begitu-begitu aja. Maksudnya temukan yang tentang pembelajaran, tentang materi pembelajaran yang bisa kalian cari itu di jendela di dunia saat itu banyaknya luar biasa, ya. Paham? Nah, jadi tolonglah sama-sama semangat ya mulai hari ini ya. Ya. Jadi Bagas, semangat ini Bagas. Jangan ngantuk lagi ya Arya. Semangat. Ya, kita mulai nih. Ibu nggak mau nanti di jam ibu ada yang bawa sampai mences gitu. Jadi Randy, udah bisa mulai. Semangat apa? Oke, jadi kalau gitu kita sama-sama dulu buka bukunya halaman 5. Halaman 5 tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Ya. Silakan dulu dibaca 2 menit bukunya. Ya, silakan. Masing-masing membaca bukunya 2 menit saja. Tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Kita bilang alhamdulillah. Yang lain tetap membaca sudah? 2 menit sudah berlalu? Baik, sudah? 2 menit sudah berlalu? Sudah. Jadi dari buku materi itu kita kan sudah bisa melihat bahwasanya Indonesia itu sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan daratan. Jadi kalau ditanya, Bu, apakah luas daratan itu lebih besar daripada luas lautan? Jawabannya yang luas itu adalah lautan. Jadi kalau total keseluruhannya berapa? 1,9 juta kilometer per persegi. Itu luas, ya. Jadi dibagikan berapa persen lautan, berapa persen daratan, ya. Jadi Ibu kan udah bagikan NKPD. Nanti boleh di situ diamati ada peta yang tentang dari mulai letak, luas, batas, situ ada semuanya. Tapi sebelum itu kita saksikan sama-sama dulu materi tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Ya, sama-sama kita amati. Selamat datang di Review Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama adalah letak fisikografis Indonesia. Letak fisikografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Terdiri dari 2, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Jika kalian lihat pada peta, maka garis putus-putus dari atas ke bawah pada sebelah kanan dan kiri merupakan garis bujur, sedangkan garis yang membentang dari kiri ke kanan yang berwarna kuning adalah garis bintang.
Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Kemudian, dengan letak astronomis yang berada di lintang rendah, yaitu sekitar 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka berdampak pada iklim Indonesia yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian, berdasarkan garis bujurnya, antara 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur, menjadikan Indonesia memiliki 3 jenis atau 3 zona waktu, yaitu ada waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIB. Selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia adalah negara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia, sedangkan 2 samudra adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya adalah luas Indonesia. Luas laut Indonesia adalah sekitar 3,2 juta kilometer persegi. Sedangkan luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Dengan total luas wilayah Indonesia sekitar 5,1 juta kilometer persegi. Selanjutnya ada pun batas teritorial Indonesia, yaitu batas laut dan batas darat. Batas laut Indonesia mencakup batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif, batas atas kontinen dan zona laut teritorial. Sedangkan batas darat berbatasan langsung dengan 3 negara. Batas teritorial Indonesia langsung berbatasan dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, dan Palau. Selanjutnya adalah batas laut Indonesia. Yang pertama adalah lautan teritorial atau batas yang dimiliki oleh negara kepulauan atau negara maritim, yaitu ditarik jarak 12 mil ke arah laut. Itu adalah batas mutlak dari suatu negara. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Dari ujung pantai ditarik sejauh 200 mil ke laut yang menandakan suatu negara tersebut bisa mengeksplor atau memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada pada batas zona ekonomi eksklusif tersebut. Biasanya banyak pencuri ikan atau nelayan asing yang masuk ke wilayah ZTE dan melakukan pencurian. Sehingga nelayan asing atau nelayan di luar negara tidak diperbolehkan masuk ke zona ekonomi eksklusif. Karena itu adalah hak untuk mengeksplor dan memanfaatkan sumber daya oleh suatu negara. Sekian, terima kasih dan Glory Geografi. Oke ya, itu tadi untuk materi kita hari ini tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Jadi pada video singkat yang sudah saya tampilkan tadi, situ sudah cukup jelas bahwasanya dalam pembelajaran kali ini dari mulai letak fisiografis. Letak fisiografis itu kan kita lihat Indonesia itu dari fisiknya, berarti ada 2, letak astronomis dan letak geografis. Kemudian yang kedua tadi ada dari letak geografis. Kalau geografis itu bagaimana sih bentukannya Indonesia itu? Indonesia tadi diapit oleh berapa? 2. Yang ketiga tadi ada letak geologis. Ya, barulah kita masuk ke luas wilayah Indonesia. Makanya dari tema tadi kita lihat letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, jadi kita sebagai orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kan orang yang betul-betul tumpah darah kita itu di Indonesia. Setidaknya kan ada beberapa hal ini atau memang hal yang kita tampilkan barusan ini itu memang harus setidaknya kita tahu. Oh, Indonesia itu Bu, letak astronomisnya ternyata dia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu ada wilayah, jadi nanti wilayah-wilayah mana itu terpantau.
semua. Oke, itu tadi ya dari materi ini ya. Kira-kira apa yang mau kita bahas atau yang mau kalian tanyakan tentang data luas wilayah Indonesia? Itu dulu. Sebelum kita presentasi ya, kita mau mendalami dulu materi ini. Saya sudah tadi sajikan video singkat, tapi kira-kira apa yang kurang jelas boleh ditanyakan. Atau mau ditampilkan sekali lagi? Tampilkan sekali lagi. Bu tampilkan sekali lagi ya. Ya. Habis itu boleh kalian amati mana yang kurang paham, boleh kita sharingkan di sini. Sekali lagi ya. Selamat datang di Geography Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama adalah letak fisiografis Indonesia. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Terdiri dari dua, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Jika kalian melihat pada peta, maka garis putus-putus dari atas ke bawah pada sebelah kanan dan kiri merupakan garis bujur, sedangkan garis yang membentang dari kiri ke kanan yang berwarna kuning adalah garis bintang. Indonesia terletak pada 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Kemudian, dengan letak astronomis yang berada di lintang rendah, yaitu sekitar 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, maka berdampak pada iklim Indonesia, yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian, berdasarkan garis bujurnya, antara 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur, menjadikan Indonesia memiliki 3 jenis atau 3 zona waktu, yaitu ada waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia adalah negara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia, sedangkan 2 samudra adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya adalah luas Indonesia. Luas laut Indonesia adalah sekitar 3,2 juta kilometer persegi, sedangkan luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi, dengan total luas wilayah Indonesia sekitar 5,1 juta kilometer persegi. Selanjutnya ada pun batas teritorial Indonesia, yaitu batas laut dan batas darat. Batas laut Indonesia mencakup batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif, batas landas kontinen dan zona laut teritorial. Sedangkan batas negara berbatasan langsung dengan 3 negara. Batas teritorial Indonesia langsung berbatasan dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, dan Palau. Selanjutnya adalah batas laut Indonesia. Yang pertama adalah lautan teritorial atau batas yang dimiliki oleh negara kepulauan atau negara maritim, yaitu ditarik jarak 12 mil ke arah laut. Itu adalah batas mutlak dari suatu negara. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Dari ujung pantai ditarik sejauh 200 mil ke laut yang menandakan suatu negara tersebut bisa mengeksplor atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada batas zona ekonomi eksklusif tersebut. Biasanya banyak pencuri ikan atau nelayan asing yang masuk ke wilayah ZTE dan melakukan pencurian, sehingga nelayan asing atau nelayan di luar negara tidak diperbolehkan masuk ke zona ekonomi eksklusif. Karena itu adalah hak untuk mengeksplor dan memanfaatkan sumber daya oleh suatu negara. Sekian, terima kasih dan Glory Geography. Oke, itu tadi ya. Jadi kira-kira mana yang mau ditanya? Tentang wilayah daratan atau lautan yang mau kita bahas dulu sedikit sebelum kita presentasi. Mana kira-kira? Untuk wilayah perairan sudah paham? Sudah paham? Saya jelaskan sedikit ya. Tadi disitu kan
Jadi artinya kita memiliki batas-batas wilayah laut, ya, yang mana itu adalah zona Indonesia punya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kan banyak nelayan ya, Indonesia kan termasuk negara penghasil ikan terbesar. Jadi nelayan itu udah nggak pakai lagi kompas untuk menunjuk angin, kita pakai satelit, ya. Jadi supaya mengetahui batas wilayah mana, apakah wilayah perairan ini termasuk ke Indonesia atau ke luar. Jadi kalau misalnya satu kapal penangkap ikan atau ya kita bilang kapal nelayan lah, itu tiba-tiba menerobos kebablasan masuk ke zona yang bukan Indonesia punya, maka mereka akan dikenakan sanksi dari negara luar. Kenapa? Karena mereka mengambil ikan itu bukan di Indonesia lagi. Itulah makanya digunakan tadi zona ekonomi eksklusif. Itu untuk wilayah laut. Jadi laut itu lebih luas daripada darat. Tadi berapa laut? 3 juta, kita bilang lah, kita gunakan dia 3 juta 300 kilometer persegi. Sisanya itu adalah darat. Jadi sebenarnya kalau kita kaji dari populasi itu lebih banyak yang ada di wilayah lautan daripada yang ada di daratan. Cuma kalau kita di darat ini kan kita lebih mudah kan melakukan observasi, melakukan pengamatan, itu kan lebih mudah daripada kita harus terjun lagi ke dalam laut, mau gitu. Bagas begitu, Bu, saya mau lihat vegetasi terumbu karang, maka saya akan menyelam ke laut dengan kedalaman 0 sampai 100 meter, Bu. Nah, disitu saya jumpakan terumbu karang, harus begitu. Enggak kan? Repot. Jadi kita ambil sampel aja kalau meneliti begitu dari misalnya kamu punya tabel atau punya data atau informasi yang udah kamu peroleh dari tabel data kelautan, misalnya potensi laut. Kalau di darat kan tidak. Misalnya, Bu, saya hari ini mau melakukan observasi, Bu. Observasi apa? Saya mau melihat bagaimana pertanian jenis padi yang ada di Desa Bingai, Kecamatan Wampu. Yaudah, kita langsung ke TKP. Datanglah kita ke Bingai, lihat, langsung dipantau. Oh, ternyata di Desa Bingai memang ada luas sawah dengan tanaman padi yang seluas ini. Langsung dapat. Tapi kan kalau ke laut, Bu, apa betul ikan paus itu ukurannya besar? Saya mau observasi, saya mau langsung terjun ke dasar laut. No, bye. Ya kan? Karena tidak semua orang bisa berenang, dan fasilitas itu kan nggak semua kita punya. Sama loh kayak kamu mau diving, harus punya alat nggak? Ya, punya. Kalau nggak, gimana? Yang nyelam gaya bebas. Gaya batu itu ibu, kalau ibu tunjuk, cuy, langsung gaya batu, gaya dada dulu, gaya dada, baru gaya batu. Ya, jadi itu dia ya. Udah jelas ya bagaimana luas daratan dan luas lautan. Lalu letak astronomis juga udah berkali-kali tadi kan saya sampaikan. Kalau letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai diskusi, ada lagi yang mau tanya tentang ini? Kalau nggak ada, kita langsung ke diskusi aja. Kita kan itu kan ada LPD ya, ada lembar kerja dibagikan. Tugasnya di kelompok 1 dan kelompok 2 kan sama. Kelompok 3 dan kelompok 4 sama. Kelompok 5 dan kelompok 6 sama. Ya, jadi hari ini kita satu suara. Satu suara tetap. Jadi silakan kalian diskusikan. Di situ kan ada 2 kegiatan ya, nak. Perhatikan, buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya, lembar kerjanya udah. Di situ kan ada 2 kegiatan. Kegiatan 1 itu nanti dikerjakan. Ini yang mau kita tampilkan, yang kita mau presentasikan itu adalah kegiatan 2 di pertanyaan 1. Di situ ada mengamati peta, ya kan? Jadi di situ masing-masing sesuai dengan temanya. Kelompok 1 tentang apa, Bila? Letak Wilayah Indonesia. berdasarkan astronomis. Kelompok 2 juga begitu ya. Silakan. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 apa? Mengamati peta
juga begitu ya. Sama dengan kelompok 3. Kelompok 5 mana? Oh ini. Kelompok 5 apa tuh? Tentang geologis. Ya, berarti sama dengan kelompok 6. Berarti ada yang ketukar di LKPD-nya nih. Ada ketukar? Mana yang ketukar? Bisa. Mana kelompok 4? Kelompok 4 udah bener ya? Ayo, udah bener. Ini tentang geografis kan? Iya. Salah Romi. Sini. Nah, bagian. Yang sana udah bener? Ya bener? Itu kelompok berapa? Kelompok 5. Mana kelompok 5? Udah bareng, udah bener. Biologis kan? Udah. Biologis. Itu Rido, yang mana kelompoknya nak? Ini kelompok bila punya, sini nak, sini bukan. Ini yang mana? Coba saya lihat dulu. Itu bukan. Mana bilang? Coba buka. Kelompok 2? Ini kan ke situ. Ayam bebek, bukan. Udah ke situ ini. Amankan barang masing-masing. Jangan barang orang lain dipegang-pegang. Dah? Oke, udah sesuai? Baik, jadi saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang tema yang ada pada lembar kerja masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya kelompok 1 dan kelompok 2 itu yang kalian amati dan analisis tentang letak astronomis wilayah Indonesia. Itu ada peta. Jadi yang kalian bahas itu di nomor 1. Paham? 10 menit dari sekarang. Ya, nanti 10 menit baru kita presentasi. Oke, silakan. Nanti presentasi ini ibu minta mulai dari kelompok 1 dulu. Arya jangan ngelamun. Lihat LKPD-nya Arya. Tuh, amati dulu petanya. Lihat ke pertanyaannya, baru nanti itu dibahas. Kelompok 1 fokus ya, waktunya cuma 10 menit. Mati dulu gambar. Analisis. Diskusi boleh, curhat jangan. Ini kelompok 4 ya.
nggak bunyi bukan berarti tidur ya Bagas. Arya juga ya. Ya Bu. Nanti kalian diam hilang, tiba-tiba udah sampai kaca mimpi. Sekali lagi fokus pada peta yang dibuat masing-masing. Lakukan analisisnya. Kita sematikan gabus lebih cepat lebih bagus. Kira-kira 5 menit nanti yang udah selesai boleh, tapi telepon ya sampai selesai. Baru berjalan berapa menit nih? 2 menit ya. Nah, fokus ke TKS masing-masing. Apa Arya? Udah tadi kan Bi? Udah. Jadi yang untuk di letak astronomis, di situ kan ibu bikin petanya kan hitam putih ya. Ya Bu. Nanti letak astronomisnya boleh kalian tandai biasa pakai pulpen berwarna begitu. Makanya sengaja ibu bikin warnanya itu hitam putih. Kan soalnya jelas itu kan yang mau dianalisis kan. Ya Bu. Kalau ada yang tidak jelas silakan tanya ke ibu. Ada nggak? Ada masalah? Sudah mulai dapat yang mau dianalisis? Ada? Belum? Dapat itu kalau betul-betul daftarnya diamati. Asal mengamati benar-benar itu diamati. Jangan kenapa kak, kok sedih kan disuruh jadi KS. Sedih kan muka Jaka mau nangis, coba. Padahal yang dianalisis cuma satu masalah saja. Imbolan. Kalau nggak jelas kan boleh ditulis ulang dari yang tadi.
Oke, mulai. Yang lain dengarkan. Baik, kami dari kelompok 1, mungkin saya moderatornya mewakili kelompok 1. Di sini tadi Bu Isma mengasih tugas kegiatan 2 dari kami, yaitu tugasnya yang pertama, pertanyaan pertama, temukan letak astronomis wilayah Indonesia pada peta yang ditampilkan dan tandai dengan pulpen berwarna. Pertanyaan yang kedua, analisis pengaruhnya terhadap Indonesia. Dan yang ketiga, presentasikan. Baik, dari hasil pengamatan dan analisis kami, teman-teman semua, boleh didengarkan ya Bu. Kami sudah tahu dan kami menandai, bisa dilihat semuanya kami menandai ya. Menandai, berarti sesuai dengan pertanyaannya. Karena kan pertanyaan tadi disuruh ditandai. Selanjutnya, bagian wilayah yang termasuk ke dalam letak astronomis wilayah Indonesia. Kemudian, dari hasil pengamatan kami, wilayah yang dilewati letak astronomis Indonesia adalah Kalimantan Barat. Nih, Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianaknya, bisa dilihat semuanya ya. Pontianak. Jadi berdasarkan pengamatan kami, letak astronomis ini sangat berpengaruh pada Indonesia. Salah satunya, kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Demikian hasil pengamatan kami. Dan dari kelompok lain jika ingin bertanya ataupun memberikan saran, kritikan, kami terima asalkan tidak ribut. Terima kasih. Baik, dari pernyataan tadi kan Bila menampilkan itu ya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu kan sama ya, menampilkan bahwasannya letak astronomis Indonesia itu ditandai dengan pulpen warna merah. Jadi wilayah mana aja yang masuk dalam letak astronomis. Jadi kira-kira yang mau memberikan masukan atau yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dipersilakan. Oke, Erwin, dari kelompok berapa dulu? Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari hasil analisis kalian terdapat letak astronomis Indonesia. Coba kalian jelaskan lagi dampak letak astronomis terhadap wilayah Indonesia. Yang minta dijelaskan lagi Bila, dampak letak astronomis terhadap wilayah Indonesia. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memberikan pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari kalian, teman kami dari kelompok kami akan menjawab. Silakan Bapak. Saya akan menjawab dari kelompok 5. Selain mendapatkan sinar matahari yang banyak, sepanjang tahun Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Jadi karena itu ya Win, karena kita ingin mendapatkan sinar matahari full sepanjang tahun, kita kan adanya di iklim tropis. Ya, iklim tropis terletak pada lintang berapa? Yuk, kita bahas dulu. Iklim tropis terletak pada lintang 23,5 derajat lintang utara, lintang selatan. Jadi yang dilewati wilayah ini itu kan cuma ada 2 musim. Indonesia ada berapa musim? Dua, memang 2 musim. Kan udah berapa lama tinggal di Indonesia? Saya 38 tahun, Bila 17, Ewin 17, Jaka 17. Jadi kalau ada yang ngomong Indonesia itu ada 4 musim, berarti dia bukan orang Indonesia. Ya? Suara bukan berisik. Tadi jelas ya Win, karena kita mendapatkan sinar matahari yang full sepanjang tahun, jadi kita punya dua musim. Musim panas atau kemarau dan musim hujan ya. Kalau musim durian itu Bagas, itu namanya musim buah-buahan. Bu, musim manggis Bu, musim rambutan Bu, begitu. Dia cepat kalau menghafal soal itu ya kan. Jadi ada berapa musim kita tadi Gas yang dibilang kelompok 2? Yuk. Nih, tadi Bagas senyum-senyum aja nih. Orang lagi diskusi ya. Ada 2, yang pertama musim Indonesia Bagas. Kita ini Indonesia. Jangan tanya Angga orang Jepang.
aja. Oh ala Bagas. Dia lupa ditanya saya siapa bu, saya di mana bu ya? Ya itu tentang letak astronomis. Jadi kan Indonesia ini kan memang luar biasa kalian. Beruntunglah kita yang bisa tinggal pada iklim tropis. Baik, untuk letak astronomis, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Dari kelompok 2 mungkin ada yang mau menambahkan? Pas? Tadi yang diamati juga sudah? Menandai wilayah-wilayah itu juga sudah? Jadi tadi pertanyaan Erwin apa nih? Ulangi tadi Win? Dari hasil analisis kalian terhadap letak astronomis di Indonesia, coba kalian jelaskan lagi dampak letak astronomis terhadap wilayah Indonesia. Oh, jadi jelaskan dampak letak astronomis untuk wilayah Indonesia ya. Tadi sudah dibahas. Begitu jawaban dari kelompok 1 ya Win? Ya bu, Sudah jelas Win? jelas bu. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada? Siapa yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, kalau begitu siapa? Pas? Oke. Baik, kita lanjut ke kelompok berapa tadi ya? 4 ya? Kelompok 4 Jaya, Adit, Tiara, Bintang, Adelia, Jaka. Mana ya? Oke, gas. Saya dari kelompok 4 dan sebagai moderator ingin mempresentasikan tentang letak geografis Indonesia. Dari hasil pengamatan kami dari peta di LKPD, letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang memiliki arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Hingga itu hasil pengamatan kami dari letak geografis Indonesia. Pada teman-teman yang ingin memberikan masukan atau pertanyakan, kami persilakan. Silakan. Tadi yang tampil kelompok 4 dan apa tadi temanya Bintang? Tentang letak geografis wilayah Indonesia. Oke, siapa yang mau menanggapi atau ada pertanyaan? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Kami belum mengerti apa itu wilayah Indonesia pada posisi silang. Tolong dijelaskan. Oh, kelompok 2 tadi belum paham tentang apa sih itu? Kenapa dibilang posisi silang ya? Iya, Bu. Tolong dijelaskan. Saya ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Posisi silang itu artinya posisi strategis, jadi siapa saja mudah untuk mendapatkan wilayah Indonesia. Maka dari itulah Indonesia menjadi pusat penghasil rempah yang sangat diminati dunia, sehingga Indonesia selalu menjadi incaran bangsa luar negeri. Itu posisi silang enggak? Untuk yang lain. Jadi posisi silang itu bisa dikatakan sebagai posisi strategis. Dari zaman dulu, zaman Indonesia dijajah sama orang Belanda, itu kan kena iklan aja dari jelas. Bergetar semuanya. Kita harus mulai dari minggu baru dijelasin ya. Hitungnya ke besok kayaknya ya. Ini mau jelasin nih Bang. Oke. Jadi posisi silang itu adalah posisi strategis. Bu, kenapa dibilang Indonesia sebagai posisi strategis? Ya, memang tempatnya strategis. Dari dulu kan dari mulai masuknya ajaran Hindu Buddha itu kan masuknya dari mana? Wilayah Aceh, Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Jadi siapa aja kalau mau pakai jalur laut, ya mau dapatin Indonesia itu sangat mudah. Makanya berbondong-bondong lah dari dulu, apalagi Indonesia terkenal dengan
dengan sumber daya alam, terutama di bagian mana? Komoditas rempah. Apa salah satu daya tarik Indonesia ini di rempah bagian mana? Jenis apa yang menarik orang-orang luar untuk datang, dari mulanya niat beli rempah sampai lah menjajah Indonesia di Belanda kurang lebih 350 tahun. Apa komoditas yang paling dicari? Cengkeh yang pertama. Yang kedua? Lada bisa. Jahe, merica. Kamu lada sama merica itu sama ya, Bebek. Sama. Lada, merica sama buah sama. Ya. Kayu manis, apalagi? Pokoknya segala rempah dari mulai kapulaga, bunga lawang, ya. Apalagi tadi? Cengkeh itu yang paling disorotin. Kenapa? Karena mereka itu untuk proses pembuatan rokok ataupun cerutu itu dipakai. Jadi kalau misalnya harga cerutunya itu mahal, rasanya harus enak. Makanya orang-orang Belanda itu pakai rokoknya, cerutunya itu gede-gede. Berarti dia itu kalau yang pakai cerutu, kalau kita kan rokok apa tuh? Rokok daun ya, yang dipakai kakek-kakek. Beda kasta itu. Beda kasta itu, Bu. Kasta bawah itu, Bu. Kalau yang pakai daun pisang kering, terus pakai tembakau, Bu. Itu, Bu, Bapak itu main kali ya, Bu. Tiap hari ngelinting, Bu. Ngelinting aja. Apa yang ngelinting? Daun sama tembakau. Harganya lebih murah. Soal rasa saya nggak tahu, saya nggak memakai. Saya nggak perokok. Ya, kembali lagi tadi ke kelompok berapa tadi? 4. Ya, tadi udah dijawab ya. Jadi Angga, Bagas dan kawan-kawan, ya, dikatakan posisi silang itu karena Indonesia ini adalah posisi sangat strategis yang ada di dunia. Baik, ada lagi yang mau menambahkan atau ada yang mau membuat sanggahan? Silakan. Pas. Oke, kita lanjut lagi. Kelompok berikutnya. Kelompok tadi udah 1, 4, 2, 3. Ini sekarang siapa lagi? Kelompok 3. Yang udah tahu itu enggak tahu. 1 udah, 4 udah. Berarti yang tampil sekarang kelompok 5. Manut kan? 5 ikut. Ayo kita loncat ke dalam sumur. Ayo loncat semuanya. Ayo makan tai kambing bulat-bulat. Ayo Bu makan. Diterima aja pembagian. Kan kita tahu tadi pembagiannya. Sekarang kelompok 6. Silakan kelompok 6. Apa temanya, Bang? Apa tema, Bang? Letak geologis wilayah Indonesia. Oke, gas. Ayo. Silakan. Saya sebagai moderator dari kelompok 6, saya ingin mempresentasikan letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, dan terletak di antara lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia, juga lempeng Indo-Australia. Nah, itu aja penjelasannya. Ya. Jadi kalau letak geologis itu kita ini kan berdasarkan dari jenis batuan ya, kalau geologis itu ya. Kalau kita cerita masalah batuan kan artinya dari dasar daratan ini sampai ke kedalaman 50 km. Itu namanya kerat benua dan kerat samudra. Bukan kerat nasi ya yang bebek, perhatikan dulu kerat. Ini mau cerita kerat, cekruk, pokoknya langsung lapar. Ini kita cerita kerat benua dan kerat samudra. Karena kan kelompok 6 tadi ceritanya apa? Tentang letak geologis wilayah Indonesia. Bang, sekali lagi Bang, ulangi Bang. Ini pas tadi nggak loading. Coba sekali lagi ulangi. Hasil analisismu, bacakan yang lain. Siapa ke
Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, dan terletak di antara lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia, juga lempeng Indo-Australia. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Mana ada yang kurang jelas mau tanya, soalnya orang ini disuruh presentasi mau nangis dua-dua. Oh yang cowok-cowoknya mau nangis, yang cewek-ceweknya pun malu coba. Padahal kan yang didiskusikan itu bareng sama-sama kan? Tidak ada temanya di situ. Lebih semangat aja lah. Ya jelas ya udah 2 kali diulangin. Nah kira-kira yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan dari hasil analisis dan pengamatan mereka terhadap letak geografis Indonesia, dipersilakan, monggo. Saya perwakilan kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 6, yaitu mengapa di Indonesia banyak sekali gunung api aktif. Saya ingin Kenapa cowok-cowok aku tanya bang ini. Ini loh, ditanya kenapa di Indonesia terdapat banyak gunung api aktif. Ya jawab bang. Gas bang, gas. Nah itu. Saya ingin menjawab dari kelompok 3. Tadi kan kami sudah jelaskan Indonesia itu terletak di atas 3 lempeng tektonik Eurasia, Indo-Australia, serta Pasifik. Jadi perlu diketahui lempeng bumi selalu bergerak sepanjang waktu. Gerakan ini bisa saling bertumbukan, menjauh dan bergeser. Ketika 2 lempeng saling bertumbukan, salah satu lempengnya bisa terdorong ke bawah dan akhirnya meleleh. Proses inilah yang menyebabkan Indonesia punya banyak gunung api. Coba, tadi kan sudah menjelaskan, itu nggak dimarahin. Jelasin dong, orang udah jelasin pun nggak didengarkan juga. Jangan marah sama abang itu ya kan? Tadi abang itu mau nangis, sekarang abang itu marah-marah. Aduh, jadi takut ibu nggak gas. Ya, jadi tadi boleh diulangi lagi bahwasanya kenapa Bu di Indonesia ini banyak terdapat gunung api-api. Ih, sekeras sekali lah dengar suara itu. Ya, jadi Indonesia itu kan di atas lempeng. Jadi lempeng itu dia setiap hari mengalami pergerakan. Ya enggak? Bagas. Dan tadi ngomongan yang ibu ngomong. Ulangi gas, semangga. Tadi apa ini ibu yang mau jelasin. Kenapa Indonesia terdapat banyak gunung api aktif? Tadi dia udah dimarahin sama si tadi kan udah dijelaskan. Kan dengarkan juga. Ini masuk lagi 2 orang nggak dengar juga. Ya coba kepada Pak Bagas dan Pak Angga, coba kamu jelaskan sedikit saja dari yang sudah mereka analisa tadi. Kenapa di Indonesia itu banyak sekali gunung api yang aktif? Silakan. Karena adanya lempengan benua yang saling Bertumbukan. Ya. Terus yang mengakibatkan lelehan Salju. lelehan apa namanya? makanya fokus. Kalau orang di presentasi itu fokus. Jangan mentang-mentang aku udah selesai kok. Nanti aja lah itu begitu. Lempeng itu setiap waktu, setiap detik itu mengalami pergeseran. Apakah dia secara perlahan, apakah dia bertumbukan secara cepat, itulah yang mempengaruhi bentuk muka bumi. Objek kita bumi jangan disambung mukamu. Aduh, baru kan udah istirahat, baru jam 11 sudah loyo semua. Ya, jadi kegiatan lempeng itu apakah nanti dia mengalami tabrakan? Ibu mau tanya lah, kalau si Hairul lari-lari kepentok sama Jaka,
kecil. Bahkan ada juga getaran di dasar bumi ini yang hanya bisa dirasakan oleh hewan. Cobalah contohnya, ciri-ciri gunung api mau meletus coba. Karena sering ada gemuruh dan gempa, hewan yang ada di wilayah pegunungan itu dia berpindah Tempat. Kenapa? Karena hewan memiliki insting, bukan perasaan. Kalau saya yang punya perasaan, kita semua punya perasaan. Tapi hewan dan kawan-kawannya hewan pakai insting. Contoh, bila lihat kucing di teras rumah, nyantai dia gelengseran di atas keset. Dari jauh bila udah bawa sapu, mau mentung si kucing. Karena langkah si dia tegas, jebuk. Dia masih jarak beberapa meter, kucing udah lari duluan. Karena dia punya insting yang peka untuk mendeteksi getaran kecil sampai getaran besar. Kalau kami instingnya peka juga, berarti Kita ada insting, tapi kita kan lebih cenderung pakai perasaan bila. Tapi jangan baper, ya. Karena sekarang ini baper, gitu, ya kan? Iya Lupus. Kalau Lupus Kirana ibu salah. Kirana dia melotot ibu, kenapa ibu inilah? Mau telan ibu boleh. Bagas sudah nggak kok Bagas? Bagas sudah mulai nih, tapi alhamdulillah hari ini berapa jam kita tadi masuk? Nah, udah hampir 1 jam setengah pelajaran. Dia belum ada meletakkan kepalanya kok. Biasanya ibu ngomong dia udah sampai Aceh. Ya, itu tentang letak geologis. Ya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan buku kalian juga halaman. Buka bukunya. Halaman 6 nak. Ya, halaman 6. Situ kan sudah dijelaskan bagaimana tentang dari mulai letak astronomis, letak geografis. Sekarang kita mau kaji sedikit tentang luas wilayah Indonesia. Ya, tadi di situ kita lihat bahwasannya Indonesia itu yang mengalami, tahu nggak sedikit? Halo. Hai. Gitu. Randy dari tadi ngomong terus. Kamu mau dikutuk jadi batu atau jadi wafer? Nabati. Ya, kita lihat. Tadi kelompok 1 dan 2 kan sudah menunjukkan masalahnya tentang wilayah mana aja yang dilewati letak astronomis. Tadi di mana dia bilang? di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Jadi kalau di sana, gini loh, ini semua berpengaruh, ya. Antara letak luas dan wilayah Indonesia, ini semua berpengaruh terhadap yang pertama itu perbedaan waktu, ya. Jadi kalau misalnya sedikit, kita kalau di Sumatera pakai Indonesia bagian barat atau Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian tengah? Barat. Berarti kita pakai WIB. Jadi kalau dia ke perhitungan ke timur, berarti kita ada selisih berapa jam kira-kira? Ini berapa kali bang 1 jam. Ya. Makanya kalau kita lihat kan, sebenarnya begini loh, banyak sekali keuntungan kita. Yang pertama dari letak astronomis, yang kedua dari letak geografis, yang ketiga dari letak geologis. Itu banyak sekali keuntungan. Kalau kita kaji dari biologis dulu ya Rido, dari biologis itu kita kaya sekali dengan potensi mineral bumi. Mineral bumi. Baik, siapa yang tahu? Menyebutkan contoh-contoh yang termasuk dalam mineral bumi. Mineral. Ada apa? Ini atur-aturan. Contoh-contoh mineral bumi lo coba dulu. Air. Oh my God. Air. Mineral
semua termasuk dalam mineral bumi. Kan air Tapi kalau dia migas, ready, air sedekat. Tapi minum saya sejauh. Jadinya apa? Dehidrasi. Tapi kalau dia terkategori migas, dia kan minyak dan gas. Siapa lagi yang mau menjelaskan atau memberikan masukan? Persilakan. Ada dari kelompok-kelompok lain? Dari kelompok lain? Bu, di sini ada dikatakan Konvensi PBB tentang hukum laut. Terus pertanyaan pula, apa sih fungsi Konvensi PBB tentang hukum Ya laut? itu tadi membatasi wilayah-wilayah zona laut, mana batas teritorial Indonesia, mana yang di luar batas Indonesia. Itulah fungsi mereka. Jadi sekarang nelayan pun harus pintar. Kita nggak boleh lagi mengandalkan kemana angin bertiup membawaku pergi. Disitulah aku pergi. Oh tidak bisa. Salah masuk nanti. Kasus. Kenapa? Karena kita masuk wilayah orang lain tanpa izin. Kayak kamu lah. Orang masuk ke dalam rumahmu main nyelonong, nggak pakai assalamualaikum, kamu nggak kenal. Marah gak? Marah. Tiba-tiba dia ngomong supaya silaturahim tidak terputus. Pakai dulu marah gak? Marah. Makanya itu dibuat. Semua aturan perundang-undangan itu dibuat. Jadi undang-undang atau aturan yang diciptakan bukan untuk dilanggar ya Bila, tapi untuk dituruti, dipatuhi, diterapkan. Sama kayak kita masuk 745, artinya 745 itu sudah mulai di dalam kelas. Bukan 745 kamu nyampe di piket. Dorong kak, mencil-mencil lagi, sisir rambut lagi, buka jaket. Siapa? Asep? Ya sadar diri lah mulai sekarang. Motivasi diri kita itu disiplin. Janganlah sekolah itu dibikin kayak sekolah bapak moyang kita sendiri. Ya, ibu aja kalau udah terlambat kesiangan itu lari berapa itu maksimal kalau bisa lari 130, lari 130. Itu pun kalau lagi nggak ketemu lembu sedang fashion show. Kalau dia fashion show lagi berjalan-jalan begitu, udahlah selesai. Tunggu dulu sebentar. Baik, ada lagi? Ada. Bila terus ini. Kayak Bila yang mantauin dari tadi, yang lain mana nih suaranya? Ayo tunjukkan suaranya. Apa Bila? Ini kan tadi di sini ada zona ekonomi eksklusif. Ya. Terus di bawahnya tuh ada zona tambahan. Bila tuh nggak paham kenapa harus Zona tambahan itu Bila, itu biasanya dihitung dari zona batas laut teritorial. Misalnya Neartik laut gini. Ibu pakai bahasa yang gampang aja. Laut pesisir, laut sedang, ya, pertengahan, laut dalam. Nah, itu dia batasnya, itu namanya zona. Jadi kalau mulai bagas matanya udah merah sekali bagas. Itu LKPD-nya belum ya, pokoknya LKPD paling lambat nanti dikumpulkan besok pagi ya, besok pagi. Jadi zona itu tadi apa Ulani bilang kan? zona tambahan. Ini ada klasifikasinya dari mulai batas laut dalam, pesisir dulu, laut dangkal, laut sedang, laut dalam dan seterusnya. Jadi nelayan, dengarkan ya, nelayan itu nggak pernah nangkap ikan di laut yang dalam. Tidak ada ikan. Ikan adanya di laut dangkal dan sedang. Kenapa Bu? Karena masih mendapatkan sinar matahari. Seperti itu. Sudah jelas materi hari ini. Jadi masalah yang udah kamu amati, kamu analisis, semuanya sudah terpecahkan. Sudah. Jadi menurut kamu Edwin,
diskusi, menyampaikan analisisnya. Menurutmu gimana? Menurut saya lumayan bagus Bu. Lumayan bagus. Lumayan bagus. Kenapa lumayan bagus? Tanggapan dia aja Bu. Lumayan. Oh, cara menanggapi atau tanggapannya? Menanggapi Bu. Oke, kalau menurut si Erwin, dia lumayan bagus cara menanggapinya. Nah, kalau menurut si Rido, Rido, bagaimana Erwin tadi mempresentasikan masalahnya? Menurut kamu gimana? Lumayan semua. Kan ada alasannya kenapa dibilang lumayan. Ayo. Gak apa-apa, nggak dibentuk Win, jangan dibentuk ya Win. Biar aja dia dulu. Oke, gimana? Gimana menurut Rido? Erwin tadi ketika dia menyampaikan jawaban ke pertanyaannya tadi. Gimana? Wih, bagus. Ya kamu dia diplototin, jangan diplototin, kan ibu bilang Win. Terus menurut siapa lagi yang belum? Menurut Ardi, gimana Bintang menyampaikan hasil analisisnya tadi? Ya. Kalian, sering. Lumayan bagus lah Bu, nggak mentok-mentok. Bahasa apa itu? Baru nggak mata-mata gitu loh. Lancar. Bacanya. Public speakingnya bagus. Itu yang saya mau. Coba dibiasakan supaya kalian itu belajar mengungkapkan pendapat, ya. Jadi untuk materi hari ini kita tentang letak luas dan batas wilayah Indonesia. Itu sudah paham? Sudah jelas? Oke, jadi kita ke ini ya. Kita kembali lagi tadi bahwasannya secara astronomis Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu tentang letak astronomis. Jadi kalau misalnya tadi letak geologis, apa? Ayo. Letak geologis itu adalah suatu wilayah yang didasarkan pada struktur lapisan batuan bumi, ya benar. Jadi Bu, kenapa kita sering sekali kenapa kita banyak api aktif Bu? Tadi dimarahin sama Ibu, kan udah dijelaskan tadi. Kita ini ada di atas lempeng dari mulai Indonesia, begitu. Terus kalau dia bilang kena ada sama Ibu, ya kan? Ya sebel, maunya langsung jelasin langsung kan ditanggapi begitu. Baik, jadi kesimpulan kita hari ini kalau kita lihat Indonesia itu kan dibilang juru besar kita apa? Indonesia sebagai poros maritim dunia, ya. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim? Artinya sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah laut dengan segala kemampuan, dengan segala potensi yang terdapat di dalamnya, ya. Dari seluruh potensi itu kembali ke kita. Hasilnya itu kan kita menikmati dari mulai kita ekspor atau kita gunakan sendiri, bukan begitu Bagas? Begitu. Nah, lagi ngomong ya, ini udah penutupan loh, itu udah terakhir. Kemudian kita lihat lagi, kalau misalnya ada yang bilang, Bu, potensi sumber daya di daratan itu lebih besar daripada di laut. Salah. Otomatis lebih banyak di lautan. Kenapa? Karena wilayah lautan lebih luas. Makanya Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, ini boleh di KPD-nya ada berapa lagi tuh? Ada 1, 2, ada 2 pertanyaan lagi kan? Sambung kata ya. Itu paling lambat dikumpulkan besok pagi. Iya Bu. Ya? Oke, kalau gitu boleh siap-siap dulu. Siap-siap dulu. Habis itu siapkan nanti ya ke kelas.
siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.